Vietnam resmi kirim surat protes ke AFC. Mereka menuntut Malaysia didiskualifikasi dan pengurangan poin hingga -15. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dampaknya bagi persaingan sepak bola ASEAN? Di video kali ini, Cek Fakta akan membongkar kronologi, analisis, dan prediksi jangka panjangnya. Jangan sampai ketinggalan informasi lengkap yang jarang dibahas media lain, karena apa yang terjadi bisa mengubah peta persaingan di ASEAN. Tetap di layar dan simak seluruh penjelasan dari awal hingga akhir. Ketika dunia sepak bola ASEAN tengah menyoroti persaingan sengit di lapangan, muncul kabar mengejutkan. Vietnam resmi mengirim surat protes kepada FC, menuntut sanksi tegas bagi timnas Malaysia. Surat ini memuat permintaan diskualifikasi Malaysia dan pengurangan poin hingga -15, langkah yang jika diterima, akan mengubah peta persaingan regional secara drastis. Untuk memahami konteksnya, mari kita kupas kronologi dan latar belakang protes ini secara detail. Insiden ini berawal dari beberapa pertandingan kualifikasi terakhir di mana Malaysia menunjukkan perilaku yang dinilai arogan dan provokatif. Sejumlah klaim sombong muncul sebelum laga, baik dari pihak pelatih maupun pemain, yang menimbulkan kecemasan bagi Federasi Vietnam. Bahkan, beberapa media ASEAN sempat memberitakan pernyataan pemain Malaysia yang menantang Indonesia, Vietnam, dan negara lain di kawasan menunjukkan overconfidence yang berlebihan. Dalam pertandingan itu, pengamatan langsung dari wasit dan official AFC menunjukkan adanya beberapa perilaku yang melanggar prinsip fair play, termasuk provokasi verbal terhadap lawan yang bisa memengaruhi konsentrasi pemain Vietnam di lapangan. Gerakan intimidasi fisik, meski tidak sampai mengakibatkan cedera, tetap melanggar etika pertandingan. Perilaku tidak sportif saat peluit wasit berbunyi yang memberi kesan ketidakdisiplinan dan ketidakpatuhan terhadap aturan. Melihat fakta ini, Federasi Sepak Bola Vietnam memutuskan untuk menempuh jalur resmi dengan mengirim surat protes ke AFC, bukan sekadar menyampaikan keberatan melalui media atau komentar publik. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam mengutamakan prosedur formal dan menghormati otoritas AFC sebagai badan pengatur kompetisi Asia. Surat protes Vietnam menyertakan beberapa tuntutan utama. Diskualifikasi Malaysia dari turnamen tertentu sebagai konsekuensi atas pelanggaran etika dan fair play. Pengurangan poin hingga -15 yang jika disetujui akan memengaruhi posisi Malaysia di klasemen regional. Tindakan preventif dan monitoring ketat agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Untuk memperkuat argumen, Vietnam melampirkan bukti lengkap, termasuk rekaman video yang mendokumentasikan perilaku pemain Malaysia selama pertandingan. Laporan resmi wasit dan ofisial AFC yang mencatat semua pelanggaran. Dokumentasi media yang menunjukkan klaim sombong dan sikap provokatif tim Malaysia. Langkah ini menunjukkan bahwa protes Vietnam bukan hanya emosional, tetapi didasarkan pada fakta dan bukti konkret yang dapat diverifikasi oleh AFC. Dengan begitu, AFC diharapkan dapat mengambil keputusan yang objektif dan adil, bukan hanya berdasarkan opini publik atau tekanan media. Selain itu, insiden ini juga berkaitan dengan sejarah rivalitas antara Vietnam dan Malaysia. Kedua negara sering bersaing ketat di tingkat ASEAN, dan setiap pertandingan selalu menyimpan tekanan psikologis tersendiri. Namun, kali ini provokasi Malaysia dianggap melewati batas, sehingga Vietnam merasa perlu mengambil tindakan formal agar keadilan dan sportivitas tetap terjaga. Tak hanya aspek teknis di lapangan, surat protes ini juga menjadi sorotan publik dan media internasional. Banyak pengamat menilai bahwa tindakan Vietnam menunjukkan profesionalisme tinggi karena menggunakan jalur resmi untuk menegakkan haknya. Media ASEAN menyebutkan bahwa ini menjadi contoh penting bagi federasi lain agar tidak hanya mengandalkan reaksi emosional, tetapi juga menempuh jalur hukum atau administrasi resmi. Dampak awal dari pengiriman surat ini sudah terlihat. Malaysia kini menghadapi tekanan ganda dari FC yang bertindak sebagai otoritas pengatur dan dari publik serta media internasional yang menyoroti perilaku tim. Di sisi lain, Vietnam mendapat keuntungan psikologis karena publik menilai mereka serius memperjuangkan sportivitas dan integritas kompetisi. Selain itu, insiden ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh federasi ASEAN. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan di lapangan dan di media dapat mempengaruhi persepsi internasional, integritas kompetisi, dan bahkan posisi tim di klasemen. Dengan kata lain,
Persaingan ASEAN bukan hanya soal kemampuan teknis di lapangan, tetapi juga strategi mental, disiplin federasi, dan komunikasi publik yang cermat. Vietnam, melalui surat protes ini, berhasil menempatkan FC dalam posisi mengawasi integritas pertandingan. FC harus memproses bukti, mengevaluasi perilaku tim, dan mengambil keputusan yang dapat diterima semua pihak. Hal ini memperlihatkan bahwa kompetisi regional kini lebih kompleks, bukan hanya soal gol dan kemenangan, tetapi juga tentang bagaimana tim menampilkan sportivitas dan profesionalisme. Bagi tim-tim lain di ASEAN, insiden ini menjadi pengingat, perilaku arogan atau provokatif tidak hanya berdampak pada mental lawan, tetapi juga dapat berakibat sanksi resmi dari FC. Ini membuat seluruh federasi lebih berhati-hati dalam mengelola tim dan komunikasi publik. Kronologi protes Vietnam dan latar belakangnya menunjukkan bahwa sepak bola ASEAN kini memasuki era di mana aturan, bukti, dan profesionalisme menjadi kunci dalam menentukan hasil kompetisi. Vietnam mengambil langkah strategis dengan menempuh jalur resmi, Malaysia menghadapi tekanan akibat perilakunya, dan AFC berada di posisi penting untuk menegakkan keadilan dan fair play di kawasan. Dengan dasar ini, langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana FC merespons surat protes tersebut, proses evaluasi yang akan dijalankan, dan potensi dampaknya bagi persaingan sepak bola ASEAN. Semua hal itu akan dibahas di bagian berikutnya dari naskah ini. Setelah menerima surat protes resmi dari Federasi Vietnam, FC Asian Football Confederation bergerak cepat untuk merespons situasi yang mulai memanas di kawasan ASEAN ini. Respons AFC menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menanggapi tuntutan Vietnam, tetapi juga untuk menegakkan integritas, profesionalisme, dan aturan fair play di tingkat regional. Dalam situasi seperti ini, keputusan AFC akan menjadi presiden penting bagi seluruh federasi di Asia, khususnya ASEAN, yang tengah menyaksikan rivalitas sengit antara Vietnam dan Malaysia. Langkah pertama AFC adalah menegaskan bahwa seluruh klaim dan bukti akan dievaluasi secara objektif dan transparan. Tidak ada keputusan yang akan dibuat hanya berdasarkan opini atau tekanan publik. AFC menekankan bahwa proses evaluasi akan berlandaskan pada regulasi resmi, laporan wasit, dokumentasi pertandingan, dan rekaman video yang dilampirkan oleh Federasi Vietnam. Pernyataan resmi AFC menyebutkan bahwa setiap langkah akan dilakukan dengan prosedur disiplin yang jelas, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai jalannya proses. AFC kemudian membentuk komite investigasi khusus yang terdiri dari para ahli disiplin dan pejabat berpengalaman dalam regulasi sepak bola Asia. Tugas komite ini sangat kompleks karena harus menilai klaim pelanggaran fair play oleh Malaysia, termasuk provokasi verbal, intimidasi fisik, dan perilaku tidak sportif selama pertandingan. Bukti yang dilampirkan oleh Vietnam mulai dari video rekaman, laporan wasit, hingga dokumentasi media yang menunjukkan sikap arogan Malaysia sebelum dan selama laga. Konteks pertandingan dan dampak perilaku Malaysia terhadap hasil dan integritas kompetisi untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan proporsional dan adil. Komite Investigasi FC juga mengundang pihak Malaysia untuk memberikan klarifikasi resmi. Ini menjadi bagian penting dari prosedur karena AFC menekankan prinsip due process, setiap pihak berhak memberikan pembelaan sebelum keputusan final ditetapkan. Dengan pendekatan ini, AFC menunjukkan profesionalisme dan transparansi dalam menangani konflik antar negara, sekaligus menjaga reputasi institusi sebagai pengatur sepak bola di Asia. Selain meninjau bukti dan mendengar klarifikasi, AFC juga melakukan analisis komprehensif terhadap dampak sanksi. Misalnya, pengurangan poin hingga -15 bagi Malaysia bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga akan mengubah posisi klasemen regional secara signifikan. AFC perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merusak integritas kompetisi atau menimbulkan kontroversi lebih besar, tetapi tetap menegakkan prinsip keadilan. Media regional dan internasional mulai menyoroti proses ini. Banyak pakar sepak bola menilai bahwa FC kini berada di posisi penting sebagai pengawas disiplin regional. Keputusan mereka tidak hanya berdampak pada tim Malaysia, tetapi juga menjadi pesan bagi seluruh federasi ASEAN. Perilaku arogan dan provokatif tidak akan dibiarkan begitu saja. Setiap tindakan di lapangan maupun komunikasi publik memiliki konsekuensi serius, dan federasi diharapkan memastikan pemain dan staf selalu bertindak profesional.
Respons CFC juga menciptakan efek psikologis. Tim Malaysia kini berada di bawah sorotan yang bisa memengaruhi konsentrasi dan strategi mereka dalam pertandingan mendatang. Sebaliknya, tim Vietnam dan tim lain di ASEAN mendapatkan motivasi tambahan karena upaya mereka melalui jalur resmi diakui secara institusional. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri dan menegaskan pentingnya strategi formal dalam menyelesaikan konflik. Selain aspek disiplin dan prosedural, AFC juga memperhatikan dimensi komunikasi publik. Mereka menekankan pentingnya menjaga sportivitas dalam pernyataan resmi agar keputusan yang diambil dapat diterima secara luas tanpa memicu kontroversi tambahan. Pendekatan ini sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh federasi. Cara menyikapi konflik sama pentingnya dengan isi klaim itu sendiri. Tahapan proses evaluasi FC dapat dijelaskan sebagai berikut. Penyaringan bukti awal. Komite memverifikasi validitas semua dokumen, rekaman video, dan laporan wasit. Analisis faktual. Menilai apakah perilaku Malaysia benar-benar melanggar regulasi FC dan berpotensi merusak sportivitas. Konsultasi dengan federasi terkait, memberikan kesempatan Malaysia memberikan klarifikasi, serta Vietnam menegaskan argumennya. Penentuan sanksi, memutuskan apakah tindakan yang tepat berupa teguran, pengurangan poin, diskualifikasi, atau kombinasi dari semua opsi. Keputusan akhir akan diumumkan oleh FC setelah seluruh tahapan ini selesai. Proses ini dipastikan tidak akan tergesa-gesa agar semua pihak merasa dihargai dan keputusan bersifat adil. Hal ini menegaskan bahwa FC bukan hanya badan administratif, tetapi juga pengawas etika dan sportivitas sepak bola di Asia. Dampak dari proses ini terhadap ASEAN sangat luas. Selain menentukan posisi Malaysia di klasemen, proses AFC menegaskan bahwa kompetisi regional kini menuntut disiplin dan profesionalisme tinggi. Federasi lain seperti Indonesia, Thailand, dan Singapura juga mulai meninjau strategi internal, ketika komunikasi, dan pelatihan mental pemain agar tidak terjebak dalam kontroversi serupa. Selain aspek teknis dan disiplin, AFC juga memberikan sinyal positif bagi sepak bola ASEAN. Dengan menegakkan aturan secara objektif, mereka membangun preseden bahwa tim yang melanggar fair play akan mendapatkan sanksi serius. Disiplin, fokus, dan profesionalisme menjadi faktor utama keberhasilan jangka panjang. Jalur resmi dan bukti faktual adalah cara paling efektif untuk menegakkan keadilan, bukan sekadar protes publik atau tekanan media. Respons dan proses evaluasi FC ini juga membuka peluang bagi Vietnam untuk memperkuat posisi mereka di regional. Dengan menempuh jalur resmi dan menyertakan bukti kuat, Vietnam menunjukkan strategi cerdas dalam diplomasi olahraga, sekaligus mengajarkan seluruh federasi ASEAN bahwa sportivitas dan profesionalisme selalu menang dalam jangka panjang. FC tidak hanya menjadi pengatur pertandingan, tetapi juga pengawas integritas kompetisi. Keputusan mereka akan membentuk standar baru bagi seluruh tim di ASEAN dan memberi pelajaran penting. Kompetisi bukan hanya tentang skill di lapangan, tetapi juga etika, disiplin, dan profesionalisme dalam setiap aspek. Respons resmi AFC terhadap surat protes Vietnam dan potensi sanksi bagi Malaysia kini telah menjadi perbincangan panas di seluruh ASEAN. Situasi ini bukan hanya memengaruhi Malaysia, tetapi juga memberikan dampak strategis dan psikologis yang signifikan bagi timnas Indonesia. Indonesia, sebagai salah satu tim unggulan di kawasan, kini berada di posisi untuk mengambil pelajaran penting, strategi baru, dan peluang psikologis yang jarang terlihat di kompetisi sebelumnya. Pertama-tama, tekanan terhadap Malaysia akibat kemungkinan diskualifikasi atau pengurangan poin hingga -15 menciptakan momentum psikologis positif bagi Indonesia. Pemain Indonesia dapat memanfaatkan fakta bahwa lawan utama mereka sedang berada di bawah sorotan FC, media, dan publik internasional. Dengan tekanan eksternal ini, konsentrasi lawan dapat terganggu, membuat strategi Indonesia lebih efektif saat menghadapi mereka di lapangan. Dampak psikologis ini juga terlihat pada mental tim. Pemain menjadi lebih percaya diri karena mereka melihat lawan sombong mulai kehilangan aura superioritasnya. Kepercayaan diri ini penting, terutama bagi tim yang bersiap menghadapi pertandingan krusial di kualifikasi regional atau turnamen ASEAN mendatang. Psikologi pemain yang kuat seringkali menjadi faktor penentu kemenangan, bahkan ketika perbedaan skill relatif kecil.
Selain aspek psikologis, dampak ini juga membuka peluang strategis bagi staf pelatih Indonesia. Pelatih dapat menyesuaikan taktik, memaksimalkan kelemahan lawan, dan menekankan disiplin mental serta fokus penuh. Misalnya, jika Malaysia terganggu oleh proses evaluasi FC, kemungkinan mereka melakukan kesalahan di lapangan meningkat. Indonesia bisa merancang serangan yang lebih efektif atau mempertahankan pertahanan dengan tekanan psikologis minimal terhadap pemain sendiri. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh terhadap klasemen ASEAN. Jika sanksi terhadap Malaysia benar-benar diberlakukan, posisi mereka akan melemah drastis dan tim lain, termasuk Indonesia, bisa mendapatkan keuntungan langsung. Hal ini tidak hanya mengubah peluang menang di turnamen regional, tetapi juga mempengaruhi strategi jangka panjang tim. Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi di puncak klasemen, meningkatkan peluang lolos ke kompetisi Asia lebih besar, dan menegaskan dominasi regional. Selain itu, efek domino dari respons FC terhadap Malaysia dan surat protes Vietnam menimbulkan efek pendidikan bagi seluruh federasi ASEAN. Indonesia, Thailand, Singapura, dan negara lain mulai menyadari bahwa perilaku tim dan disiplin federasi bukan sekadar formalitas, tetapi sangat memengaruhi posisi tim di klasemen dan persepsi internasional. Mereka menyadari bahwa kesalahan kecil, seperti provokasi, arogan, atau pelanggaran etika, bisa berakibat sanksi serius dan mengubah peta persaingan regional. Dampak ini juga terasa di ranah media dan publik. Supporter Indonesia yang sebelumnya menantikan pertandingan sengit melawan Malaysia, kini memiliki kepercayaan diri lebih tinggi. Media Indonesia dan ASEAN menyoroti peluang timnas untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Peningkatan kepercayaan diri supporter disertai dukungan media memberi efek psikologis positif tambahan bagi pemain Indonesia. Secara teknis, pelatih Indonesia juga mendapatkan data tambahan untuk analisis strategi lawan. Melalui sorotan AFC dan protes Vietnam, pola perilaku Malaysia di lapangan dapat dipelajari, termasuk kelemahan mental, kecenderungan provokatif, dan cara mereka bereaksi terhadap tekanan eksternal. Data ini bisa menjadi bagian dari strategi pertandingan mendatang, memberi Indonesia keunggulan taktis dan psikologis. Selain itu, insiden ini menjadi pengingat penting bagi staf pelatih dan manajemen Indonesia. Kompetisi ASEAN kini tidak hanya soal skill di lapangan, tetapi juga disiplin, profesionalisme, dan pengelolaan citra tim. Hal-hal seperti komunikasi publik, perilaku pemain, dan kepatuhan terhadap aturan federasi dapat berdampak langsung pada klasemen dan peluang lolos ke turnamen internasional. Peluang ini juga mendorong Indonesia untuk meningkatkan persiapan internal dan latihan mental. Dengan tekanan lawan yang meningkat, tim dapat fokus pada teknik permainan, kerjasama tim, dan kemampuan adaptasi terhadap situasi pertandingan yang tidak ideal. Ini menjadi keunggulan kompetitif yang seringkali menentukan hasil akhir, terutama dalam turnamen ketat di ASEAN. Selain peluang bagi Indonesia, insiden ini juga berdampak pada dinamika persaingan ASEAN secara keseluruhan. Negara-negara seperti Thailand, Singapura, dan Vietnam kini lebih berhati-hati dalam mengelola tim. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan arogan, provokatif, atau tidak disiplin bisa memicu sanksi resmi. Dengan kata lain, insiden ini menjadi pembelajaran untuk seluruh federasi ASEAN bahwa disiplin dan profesionalisme adalah kunci sukses jangka panjang. Tak kalah penting, pengaruh insiden ini juga terasa pada hubungan antar negara di sepak bola ASEAN. Vietnam menunjukkan keberanian dan kecerdikan dalam menggunakan jalur resmi, sementara Malaysia harus menghadapi evaluasi ketat dari FC. Indonesia, sebagai salah satu pengamat utama, bisa belajar dari proses ini untuk menegaskan posisi mereka sebagai tim yang disiplin, profesional, dan siap memanfaatkan peluang secara cerdas. Secara keseluruhan, dampak dari surat protes Vietnam dan respons AFC terhadap Malaysia sangat kompleks dan strategis. Indonesia mendapatkan momentum psikologis dan peluang klasemen. Pelatih dapat memanfaatkan data perilaku lawan dan tekanan eksternal untuk strategi yang lebih matang. Seluruh federasi ASEAN menyadari bahwa disiplin, fair play, dan profesionalisme menentukan hasil jangka panjang. Media dan supporter memberikan dorongan moral yang signifikan bagi tim Indonesia. Dengan pemahaman ini,
Indonesia berada di posisi untuk memaksimalkan peluang regional, baik dalam menghadapi Malaysia maupun tim ASEAN lain. Momentum ini bisa menjadi katalis bagi timnas untuk memperkuat dominasi di kawasan dan menegaskan posisi mereka sebelum menghadapi turnamen besar berikutnya di tingkat Asia. Setelah kronologi protes Vietnam, respons AFC, dan dampak terhadap timnas Indonesia, saatnya menilik prediksi masa depan dan peluang Indonesia di ASEAN. Insiden ini bukan sekadar kejadian sesaat, melainkan momentum penting yang bisa membentuk arah sepak bola regional, strategi tim, dan posisi Indonesia di kompetisi ASEAN maupun Asia secara luas. Pertama, dari sisi klasemen dan peluang juara regional, Indonesia memiliki potensi besar. Jika AFC menyetujui sanksi untuk Malaysia, seperti diskualifikasi atau pengurangan poin hingga -15, posisi Malaysia di tabel akan melemah drastis. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk naik peringkat, memperkuat dominasi di ASEAN, dan meningkatkan moral tim. Keuntungan klasemen ini bersifat strategis, karena tim bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengamankan tiket ke turnamen besar, termasuk SEA Games, AFF Cup, dan kualifikasi Piala Asia. Selain keuntungan klasemen, psikologi pemain Indonesia juga menjadi faktor kunci. Tekanan terhadap Malaysia menghadirkan efek motivasi tambahan bagi tim. Pemain kini dapat fokus pada pertandingan dengan percaya diri, mengetahui lawan sedang menghadapi sorotan dan sanksi dari FC. Dalam sepak bola, faktor psikologi seringkali sama pentingnya dengan kemampuan teknis, karena mental pemain menentukan seberapa baik mereka mengeksekusi strategi di lapangan. Dari sisi strategis, pelatih Indonesia bisa mengambil pelajaran berharga. Data dan pola perilaku Malaysia selama menghadapi tekanan FC bisa dianalisis untuk merancang taktik yang lebih adaptif. Indonesia dapat menyesuaikan serangan, pertahanan, dan pengelolaan tempo permainan berdasarkan kelemahan lawan yang muncul akibat tekanan psikologis. Ini memberikan keunggulan kompetitif karena tim bisa bermain dengan strategi yang matang dan terukur, memanfaatkan situasi lawan yang terguncang. Selain itu, insiden ini menekankan pentingnya disiplin dan profesionalisme dalam kompetisi ASEAN. Indonesia kini memiliki kesempatan untuk menonjol sebagai tim yang selalu fokus, disiplin, dan menjaga sportivitas, sehingga tidak hanya mengandalkan kemampuan di lapangan, tetapi juga reputasi dan kredibilitas internasional. Ini akan meningkatkan persepsi positif dari FC, media, dan supporter regional. Efek jangka panjang dari insiden ini juga terlihat pada persiapan turnamen mendatang. Indonesia bisa meningkatkan fokus pada latihan mental dan psikologis pemain agar siap menghadapi tekanan eksternal dari lawan atau media. Strategi adaptif menggunakan data perilaku lawan yang terbuka melalui insiden protes dan sanksi FC. Penguatan tim inti memastikan setiap pemain memahami peran, disiplin, dan tanggung jawab dalam tim. Pengelolaan citra tim agar komunikasi publik selalu mencerminkan profesionalisme dan sportivitas. Selain aspek internal, insiden ini juga memengaruhi persaingan ASEAN secara keseluruhan. Negara-negara seperti Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia menyadari bahwa perilaku arogan atau tidak disiplin dapat berujung pada sanksi serius. Indonesia dapat memanfaatkan momen ini untuk menegaskan dominasi melalui disiplin, kesiapan strategi, dan penguatan mental tim. Dalam konteks turnamen besar, peluang Indonesia semakin menjanjikan. Dengan Malaysia berada di bawah tekanan, timnas Indonesia memiliki potensi untuk mendominasi fase grup di turnamen regional, meningkatkan peluang lolos ke babak knockout atau semifinal, memanfaatkan momentum psikologis untuk memenangkan laga penting melawan rival ASEAN lain. Selain itu, strategi jangka panjang juga dapat mencakup pembangunan talenta muda dan integrasi pemain diaspora. Dengan mempersiapkan regenerasi pemain, Indonesia dapat memastikan keberlanjutan performa tim dalam menghadapi tekanan di level ASEAN maupun Asia. Hal ini penting agar tim tetap kompetitif meski menghadapi lawan kuat atau situasi kontroversial di masa depan. Dari sisi diplomasi olahraga, insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam berinteraksi dengan federasi lain. Dengan menunjukkan profesionalisme dan disiplin, Indonesia dapat membangun reputasi sebagai tim yang mengutamakan fair play, siap berkompetisi dengan adil, dan mampu memanfaatkan peluang strategis secara cerdas.
Reputasi ini akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di ASEAN dan memperkuat jaringan kerjasama olahraga regional. Prediksi jangka panjangnya, Indonesia berada di posisi untuk memanfaatkan momentum psikologis lawan akibat sanksi atau tekanan FC, mengamankan posisi dominan di ASEAN, baik dalam klasemen maupun persepsi publik, meningkatkan kualitas internal tim, termasuk disiplin, strategi adaptif, dan profesionalisme. Menjadi contoh regional bagi federasi lain tentang pentingnya sportivitas, disiplin, dan komunikasi publik. Secara keseluruhan, insiden protes Vietnam dan respons FC bukan hanya sekadar konflik sesaat. Ini adalah peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di ASEAN, menegaskan profesionalisme, dan memanfaatkan momentum demi hasil jangka panjang. Dengan manajemen mental, strategi yang matang, dan disiplin tinggi, Indonesia bisa menjadi tim unggulan di regional, siap menghadapi tantangan lebih besar di level Asia. Dengan prediksi ini, Indonesia memiliki jalan yang jelas menuju dominasi regional dan sekaligus menjadi contoh bagi negara lain bahwa disiplin, fokus, dan strategi matang selalu menjadi kunci sukses jangka panjang. Momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal agar timnas tidak hanya unggul di lapangan, tetapi juga di persepsi publik, media, dan federasi internasional. Itulah seluruh rangkaian fakta, analisis, dan prediksi terkait protes resmi Vietnam kepada FC, respons dari Federasi Sepak Bola Asia, serta dampaknya terhadap timnas Indonesia dan persaingan di ASEAN. Dari kronologi hingga peluang masa depan, satu hal yang jelas, sepak bola regional kini bukan hanya soal skill di lapangan, tetapi juga tentang disiplin, profesionalisme, dan strategi yang matang. Indonesia berada di posisi strategis untuk memanfaatkan momentum ini, baik dari sisi psikologis, taktis, maupun peluang klasemen. AFC juga menunjukkan bahwa jalur resmi dan bukti konkret adalah cara paling efektif untuk menegakkan sportivitas, sekaligus memberi pelajaran bagi seluruh federasi ASEAN. Bagi kalian para penonton setia Cek Fakta, ini adalah pengingat penting bahwa setiap pertandingan, setiap keputusan, dan setiap sikap di lapangan dapat berdampak besar tidak hanya untuk hasil pertandingan, tetapi juga persepsi internasional dan peluang jangka panjang timnas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian selalu mendapatkan update terbaru tentang sepak bola regional, analisis mendalam, dan fakta-fakta penting yang jarang diangkat media lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.